Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang materi perikatan dan perjanjian. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri atau Indri Rifanti S. Umar. Yang kedua ada Ella Oktaviani. Yang ketiga ada Eli Oktaviana. Yang keempat ada Elizabeth Angelina Welly. Yang kelima ada Irawanda A.S. Hamid. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perikatan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda yaitu verbintenis atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah binding. Verbintenis berasal dari perkataan bahasa Prancis yaitu obligation yang terdapat dalam Kode Sivil Prancis dalam buku 3 KU Perdata dibahas secara khusus tentang perikatan. Menurut ilmu pengetahuan hukum, perikatan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan di mana terdapat pihak yang wajib memenuhi presentasi dan pihak yang berhak atas presentasi tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perikatan mengandung 4 unsur yang meliputi hubungan bisnis, yaitu yang melekatkan hak terhadap satu pihak dan kewajiban bagi pihak yang lain. Pihak-pihak yang berarti di dalam perikatan harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Kekayaan yang berarti kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dapat memiliki nilai dalam suatu hubungan hukum. Prestasi, dikenal juga dengan istilah kontraprestasi, adalah bagian dari pelaksanaan perikatan yang menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Subjek perikatan. Dalam perikatan ada pihak yang berhak atas prestasi dan di bagian lain ada pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi. Untuk pihak yang berhak atas prestasi dalam hukum perikatan diistilahkan dengan kata kreditur, sedangkan untuk pihak yang berkewajiban atas prestasi diistilahkan dengan debitur. Sumber perikatan. Dalam perikatan terdapat 2 sumber perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang. Hal demikian telah diatur dalam pasal 1233 KUH Perdata. Dengan begitu, hubungan hukum antara debitur dan kreditur dapat terjadi karena adanya perjanjian. Sebagai perbuatan hukum, artinya hal ini didasarkan atas kesepakatan untuk menjalin hubungan hukum sebagai perikatan. Dasar hukum perjanjian. Dasar hukum perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdana yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 3. Unsur-unsur perjanjian. Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian terdiri dari beberapa unsur. 1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih. Dalam hal ini, kata sepakat dapat dimaknakan sebagai pernyataan kehendak. Yang kedua, sepakat yang tercapai harus tergantung pada pihak. Kehendak dari para pihak saja tidak cukup untuk melahirkan suatu perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan sehingga setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya. Yang ketiga, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum. Suatu janji atau pernyataan kehendak tidak selamanya menimbulkan akibat hukum. Terkadang suatu pernyataan kehendak hanya menimbulkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik. Akibat hukum yang terjadi adalah untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban terhadap pihak yang lainnya atau bersifat timbal balik. Yang perlu diperhatikan adalah akibat hukum dari suatu perjanjian atas berlaku bagi para pihak yang tidak boleh merugikan pihak ketiga. Pasal 13, Pasal 1000
340 KUH Perdata. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian tertentu, undang-undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi. Misalnya untuk pendirian person terhadap harus dibuat dengan akta notaris. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.